Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Masih antusias mengikuti ibadah. Walaupun kita nggak bisa ketemu secara langsung, tapi kita masih bisa mengikuti ibadah dengan baik. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai detik ini. Kami dalam keadaan yang baik, itu semua karena-Mu Tuhan. Sore ini kami mau membawa setiap pujian penyembahan kami kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandarku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari dengan senang hati kita katakan, Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandarku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya sambil angkat kedua tanganmu dan katakan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Kau sumber segalanya dalam hidup kami, sumber peramah.
kami. Hanya Kau yang kami andalkan dalam hidup kami Tuhan. Tiada yang lain yang seperti Kau. Terima kasih Tuhan. Kami siap bersorak buat kebesaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semua percaya Dia Tuhan yang sungguh luar biasa. Amin. Dia Tuhan sumber kekuatan kita. Mari naikkan mazmur-Mu bagi Dia. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur kau cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu takkan pernah pergi dari kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu yang besar Tuhan. Tiada kuasa yang lain yang dapat menandingi-Mu di dunia ini. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu tak lebih besar. Tuhanku tak lebih besar.
janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan penolongku. Kau yang selalu setia bersama dengan kami Tuhan, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup merubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh kami percaya, sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhan yang besar, terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji menolong hidupku, menolong hidupku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kupenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.
ke-6 kami tidak bisa beribadah bersama-sama dalam ibadah raya. Tapi kami bersyukur kami masih bisa menyembah-Mu lewat ibadah online ini. Tetap kuatkan dan teguhkan hati kami. Buat roh kami menyala-nyala, biar hati kami tetap merindukan Tuhan. Dan malam ini kami berdoa, beri kami firman-Mu, biar firman-Mu menerangi setiap langkah hidup kami. Biar firman-Mu membawa kami kepada janji-janji-Mu yang ajaib. Pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang akan sampaikan firman-Mu dan atas kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap ada dalam keadaan yang baik. Haleluya. Dalam hidup ini, terkadang kita harus hadapi suatu keadaan yang tidak mudah. Satu kondisi yang tidak menyenangkan. Satu kondisi yang rasanya kita tidak punya jalan keluar. Dengan adanya peristiwa-peristiwa yang buruk, dengan adanya masalah-masalah yang seakan tidak ada jalan keluarnya. Ini minggu yang ke-6 kita ibadah online, berarti 1,5 bulan ya corona ada di negara kita. Kita sudah berdoa, kita sudah jaga diri, kita sudah lakukan himbauan pemerintah, tetapi apa yang terjadi? Tidak ada perbaikan. Bahkan minggu depan kita harus masuk dalam PSBB, pembatasan di dalam banyak hal. Saya tahu ini tidak mudah. Kelaparan mulai terjadi, perampokan, penjambretan banyak terjadi. Keadaan di Indonesia tidak semakin baik, tetapi kita harus bersyukur kita ada di Indonesia. Amin. Kenapa? Pemerintah Indonesia sangat luar biasa memikirkan nasib bangsa ini. Ada kartu sembako yang dikeluarkan, saya kagum sekali ya. Saya lihat negara lain, satu negara cuman bantu rakyatnya dengan beras saja, hanya beras saja. Begitu ya, mereka harus mengantri. Tapi di Indonesia diatur sedemikian rupa baik. Pemerintah tidak ambil keputusan lockdown karena memikirkan nasib rakyat. Dan saya lihat, saya bersyukur ada di Indonesia. Orang Indonesia itu murah hati. Orang Indonesia itu suka berbagi. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini, masih ada anak-anak Tuhan yang mau berbagi. Khususnya jemaat di tempat ini. Walaupun kita bukan hitungan orang-orang yang kaya, tapi saya bersyukur jemaat di sini kaya hati. Amin. Mau memperhatikan nasib orang lain, mau berbagi kasih. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya sengaja upload di Facebook saya, bukan mau pamerin, tapi enggak. Tujuan saya supaya memberikan inspirasi untuk orang memberi itu enggak tunggu sesuatu yang besar. Apa yang kita miliki walaupun kecil, kita bisa berikan kepada Tuhan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Lewat bantuan yang mungkin tidak bernilai, tapi saya berdoa setiap orang yang menerimanya, mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Nah, saya akan kembali dalam tema ini, Bapak Ibu Saudara. Keadaan tidak semakin baik, hal-hal yang di luar nalar terjadi. Kenapa tiba-tiba keadaan seperti ini gitu ya? Tiba-tiba corona datang dan dampaknya luar biasa. Kita yang tadinya terima gaji penuh, hari-hari ini sedang ada pemotongan gaji. Tadi saya bicara dengan kakak saya ya, saya tanya gimana toko tutup enggak gitu ya. Nah lalu dia bilang itu teman-teman kerja kakak saya ya. Saya sudah bilang tutup aja tapi nggak mau. Kalaupun kita tutup kita harus memberi setengah gaji. Lalu kakak saya bilang nggak bisa bayangkan kalau mereka terima setengah gaji mana cukup gitu ya. Nah ini bukan keadaan yang baik. Yang tadinya bekerja setiap hari sekarang jadi rolling gitu ya. Seorang teman berkata kerjanya di rolling
gajinya dipotong, tapi pengeluaran jalan terus. Hal-hal seperti ini bisa terjadi di dalam hidup kita. Ini tidak penting, saudara. Ada banyak orang mempermasalahkan kenapa corona ada, kenapa Tuhan membiarkan umatnya binasa, dan lain sebagainya. Ya, satu kelompok bilang corona ini malaikat Tuhan untuk menghancurkan orang kafir, dan lain sebagainya. Buat saya, kekristenan itu sederhana saja. Mungkin kita nggak ngerti kenapa corona ini ada. Nggak penting untuk kita mengerti. Tetapi yang harus terjadi di dalam hidup kita, di tengah-tengah badai seperti ini, dalam kondisi seperti ini, bagaimana kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Nah, itu penting sekali. Yang harus kita jaga, bagaimana kita tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan bersama-sama, kuat di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa setia, tetap setia mengiring Tuhan dalam keadaan yang tidak semakin baik. Kita tetap iring Tuhan, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Nah, malam ini saya ingin kita sama-sama belajar bagaimana di tengah gelombang dunia ini, tidak cuma Indonesia yang alami corona, ya seluruh dunia, hanya beberapa negara aja yang lolos, yang luput dari corona. Kita sedang tidak sendiri. Tetapi yang pasti, di dalam kondisi seperti ini, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa setia kepada Tuhan? Caranya, malam ini saya hanya bagikan satu cara saja, yaitu saudara harus tetap percaya kepada janji Tuhan. Apapun yang terjadi, percayalah janji Tuhan, ya dan amin. Firman Tuhan berkata, Allah bukan manusia sehingga dia berjanji dan dia tidak menepatinya. Bahkan seorang tokoh di dalam Alkitab, di dalam perjanjian lama, dia adalah pengganti dari Musa, namanya Yosua. Di akhir hidupnya, dia mengeluarkan satu statement yang sangat luar biasa. Coba kita bersama-sama lihat Yosua pasal 23 ayat 14. Apa yang Yosua katakan? Saya akan bacakan ayat ini. Maka sekarang, sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semua digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Katakan bersama-sama, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. 1, 2, 3. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Dengan lain kata, Yosua berkata, dia melihat semua apa yang Tuhan janjikan itu terjadi di dalam hidupnya. Saya percaya perkara yang sama. Kalau Yosua melihat semua janji Tuhan itu digenapi, kita pun akan melihat semua yang Tuhan janjikan akan digenapi. Oleh sebelah kiri kanan, katakan, apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Mana suaranya? Apa yang Tuhan janjikan pasti digenapi. Haleluya. Nah, bagaimana kita bisa menerima semua janji Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak perlu mengerti kenapa semua ini terjadi. Nggak usah bilang, why, tell me why, gitu ya. Kenapa, coba tolong katakan padaku. Nggak usah, saudara. Jaga hatimu. Tetap iring Tuhan, setia kepada Tuhan. Nanti engkau akan melihat janji Tuhan digenapi di dalam hidupmu. Tidak usah berkata kenapa terjadi seperti ini, apa yang salah, begitu ya. Janji Tuhan buat Yosua, semuanya digenapi. Bagaimana dengan janji Tuhan dalam hidupmu? Banyak anak-anak Tuhan sampai hari ini tidak mengalami kegenapan janji Tuhan. Engkau berpikir, kenapa orang lain ditolong, saya enggak? Kenapa janji tinggal janji? Kenapa? Apa yang salah dalam hidupmu? Malam ini berhenti berkata demikian. Tetapi
Mari kita belajar satu hal, apapun yang terjadi di dalam hidup ini, tetap percaya janji Tuhan, iya dan amin. Menurut saya janji Tuhan itu seperti cek. Nah, di dalam cek itu ada nominal ya, uangnya berapa begitu ya. Saya pernah dikasih cek, karena itu saya bilang, saya ngomong ya. Nah, ada jumlahnya, tapi ada juga tanggalnya. Nah, cek itu akan cair kalau tidak begitu saja, saudara. Kalau saudara terima cek, kemarin Natal kemarin seseorang kasih saya cek ya, dia dimasukin di tas saya. Saudara, saya terima cek, tapi saya belum terima duit. Kapan duit itu saya terima? Duit itu saya terima kalau saya cairkan cek itu. Saya harus ke bank, saya harus isi nama, saya harus bawa KTP, saya harus lihat tanggal kapan cek itu bisa dicairkan. Baru cek itu bisa cair. Kalau saya simpan cek itu di tas saya, sampai kapanpun saya nggak akan pernah terima uang itu. Tapi saya harus tunggu tanggal di mana tertera di dalam cek itu, tanggal berapa. Ya, saya baru bisa ke bank untuk cairkan. Jadi ada caranya supaya cek itu bisa cair. Begitu juga janji Tuhan. Janji Tuhan bisa digenapi, bisa kita terima, ada caranya. Bagaimana caranya? Semua sudah tertulis di dalam Alkitab ini. Karena itu kita perlu baca Alkitab ini. Alkitab ini menuntun kita untuk kita menerima janji Tuhan. Jadi yang penting, yang perlu kita jaga dalam hal ini, ya, kita nggak perlu tuntut-tuntut, Tuhan janjimu begini, Tuhan ingetin terus. Kayak Tuhan itu seorang yang pelupa, anda perlu, saudara. Tetapi saudara perlu tahu, pada waktunya janji itu akan saudara terima. Janji itu akan digenapi di dalam hidup kita. Nah, untuk kita bisa menerima janji itu, kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-26. Coba kita bersama-sama lihat ayat ini. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-26. Ibrani pasal 10 ayat 36. Saya akan bacakan ayat ini, sebab kamu memerlukan apa? Ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jadi untuk menerima janji itu perlu yang namanya ketekunan. Nah, ada baiknya kita melihat satu kisah di dalam Perjanjian Lama untuk kita bisa belajar tentang ketekunan. Kita akan belajar dari Yosua, saudara. Dia memimpin bangsa Israel untuk melewati kota Yeriko, ya. Nah, apa yang terjadi? Coba kita lihat bersama-sama Yosua pasal yang ke-6. Kita akan lihat kisah ini, ya. Ini janji Tuhan ketika Yosua mau merebut tanah Kanaan, dia harus melewati satu tempat yang namanya Yeriko, ya. Nah, di ayat yang kedua dalam Yosua pasal yang ke-6, ya, perikop ini berjudul satunya Yeriko. Saya akan bacakan dari ayat pertama saja. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar atau masuk. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja.
Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Ayat 4, hari ketujuh, caranya bagaimana? Imam-imam harus begini, dan mereka harus mengelilingi kota Yeriko itu 6 kali pada hari yang ketujuh, bla 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 begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca sepintas ya kelihatannya enak. Oh, nggak apa-apa, kita kelilingi 6 hari gitu ya. Tapi nanti hari ketujuh tembok Yeriko akan runtuh. Tapi kalau kita perhatikan dengan seksama kisah ini, Yosua tidak pernah menceritakan kepada bangsa Israel secara detail. Memang Yosua terima pernyataan Tuhan. Tuhan berkata kepada Yosua, kau harus kelilingi itu 6 kali. Nah, pada hari ketujuh nanti tembok itu akan runtuh. Tapi ini tidak diceritakan. Bayangkan saja kalau kita ada di sana sebagai salah satu dari bangsa Israel, ya. Tiba-tiba Yosua bilang, besok kita akan berbaris, ya. Barisannya yang ada di depan adalah imam-imam, ya, yang membawa 7 sangkakala. Kita akan puteri kota ini, tidak boleh ada yang ngomong, ya. Besoknya, nah, sangkakala dibunyikan, tanda mereka siap berangkat. Mereka berjalan, mereka kitari tembok Yeriko hari pertama, dan setelah selesai Yosua bilang, sekarang kita pulang, besok kita puterin lagi, besoknya kita puterin lagi, saudara. Kita puterin lagi sampai selesai, tidak terjadi sesuatu, betul ya? Kalau saya, saudara, ya, puter 1 kali, kok saya pasti lihat, ini ada tanda-tanda enggak ya, akan roboh ya? Loh, kok enggak ada? Puter 2 kali, lihat ini pasir aja enggak ono, sing rontok. Gitu ya, sampai hari, ya harapannya hari pertama setidaknya pasir lah, ya nggak usah tembok itu roboh, ada pasir tiba-tiba ya, bagian dari tembok itu pasirnya merotoli, besoknya batu batanya copot 1, hari ketiga batu bata segumpal gitu ya, sampai nanti pada hari ketujuh brul, rontok semua. Saudara, enggak seperti itu. Kalau saudara baca kisah ini, mereka mengelilingi sepanjang setiap hari selama 6 hari. Ada tanda-tanda tembok itu runtuh enggak, saudara? Enggak ada, saudara. Kalau saudara ada di sana ngomel enggak? Kalau saya pasti ngomel. Apa loh? Loh, enggak ada tanda-tanda sedikit pun akan roboh. Tetapi yang luar biasa, saudara, bangsa ini taat. Yosua pun taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan kita lihat pada akhirnya, ya, pada akhirnya tembok Yeriko runtuh pada hari ke-7. Nah, saya kasih kuis ya, nanti jawab di WA saya. Berapa kali bangsa Israel mengelilingi tembok Yeriko? Ya, oke, bukan itu yang mau saya bahas. Yang bisa nanti saya kasih hadiah. Kirim di WA saya berapa kali puterin tembok Yeriko sampai tembok Yeriko itu runtuh. Tapi yang ingin saya tekankan malam hari ini, Bapak Ibu Saudara, seorang hamba Tuhan, saya pernah dengarkan khotbahnya, dia berkata, kita harus belajar mengucap syukur untuk setiap perubahan yang terjadi walaupun itu kecil. Contoh, kita sedang berdoa untuk kenaikan gaji, ya. Kita berharap naik gaji agak lumayan. Tapi ternyata cuman naik sedikit tok. Ya, saudara gajinya 5 juta, saudara berharap dengan kenaikan gaji ini, ya biasanya kenaikan gaji itu berapa sih? 20, 30? 50%. Wow, banyak ya. Tiap tahun naik 50%. Perusahaan ini sopo. Ya oke lah 20% ya. Kalau 5 juta berarti naik 1 juta. Ya. Kita berharap gaji kita naik jadi 6 juta bulan depan. Ternyata tidak 6 juta, saudara. 5 juta 250, saudara. Cuma naik 250.000. Hamba Tuhan itu berkata, belajar mengucap syukur sekalipun perubahan itu sangat kecil. Walaupun perubahan itu seperti awan sebesar segenggam tangan. Saudara, itu mending
Tapi dalam kisah ini kita bisa lihat tidak ada tanda-tanda perbaikan sama sekali. Hari pertama mereka puteri tembok Yeriko, tidak terjadi sesuatu. Hari kedua sama, hari ketiga sama, hari keempat sama, hari keenam sama, tidak terjadi sesuatu. Biasanya manusia mulai bosan. Sudah 6 hari, pasir aja tidak rontok. Lah kok mau tembok Yeriko yang setebal itu rontok? Ndak mungkin. Gak usah muter maneh. Kitab Ibrani berkata, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kalau kita putus asa, kita berhenti, kita menyerah, kita ndak akan terima janji Tuhan. Malam ini sederhana yang ingin saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Mari kita belajar tetap percaya walaupun kita tidak melihat tanda sekecil apapun. Mungkin Tuhan janji penyakitmu akan disembuhkan, tapi kenyataannya tidak ada perbaikan sedikit pun, malah lebih parah. Ya, engkau berdoa untuk perbaikan ekonomimu, tidak ada tanda-tanda naik, malah di rolling ya karena corona. Terima gaji cuma separuh. Padahal Tuhan berjanji memberkati, Tuhan berjanji memenuhi segala keperluanmu. Mungkin yang jomblo Tuhan janji tahun depan kau dapat jodoh. Kau sudah tunggu sampai di akhir tahun, tidak ada tanda-tanda. Bahkan perempuan lihat engkau lari, perempuannya. Tidak ada yang bisa membatalkan janji Tuhan. Karena dia bukan manusia, dia Allah yang setia. Saya percaya Tuhan akan melakukan bagiannya. Apa yang baik yang dia janjikan, tidak satu pun yang tidak digenapi di dalam hidup kita. Semua Tuhan pasti genapi. Karena itu jangan berhenti di tengah jalan, jangan tawar hati, jangan kecewa. Saudara bayangin saudara sedang ada di dalam iring-iringan bangsa Israel yang waktu itu mengelilingi tembok Yeriko. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari keenam tidak lihat sedikit pun tanda. Tapi mereka tetap melakukan sampai mata mereka lihat tembok Yeriko hancur. Tembok yang setebal itu dihancurkan oleh Tuhan, bukan oleh kuat gagah manusia. Tidak ada yang mustahil di dalam hidup kita. Allah sanggup melakukannya bagi kita. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang selalu ada di dalam setiap musim hidup kita. Kalaupun hari-hari ini kita sedang ada di dalam satu kondisi yang tidak baik, engkau gelombang yang besar sedang menghantam hidupmu, Bapak, Ibu, Saudara, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang selalu bersamamu, memberikan kekuatan kepadamu, memampukan engkau melewati hari-harimu yang gelap. Seperti apa yang Daud katakan di dalam Mazmur pasal 23. Sekalipun aku harus berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Engkau tidak pernah sendiri, anakku. Aku bersamamu. Dia Allah yang setia. Dia akan melakukan bagiannya. Bagian kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Siap terima janji Tuhan. Jangan tawar hati dan kecewa. Jangan berhenti di tempat di tengah jalan. Mari kita tetap percaya, walaupun kita tidak lihat tanda apapun. Haleluya. Walau ku tak dapat melihat
tangan kami Tuhan. Kalau tangan kami memegang tangan-Mu, tangan kami bisa capek. Karena itu, pegang tangan kami Tuhan. Biar tangan-Mu menopang hidup kami. Biar tangan-Mu menuntun kami di jalan-jalan kami yang gelap hari-hari ini. Sampai kami menemukan rencana-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau ada untuk kami. Terima kasih Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Karena itu di akhir ibadah ini Tuhan, kami angkat tangan ke surga. Biar yang terbaik dari Tuhan boleh kami terima. Haleluya. Mari bersama-sama bangkit berdiri, arahkan kedua tanganmu kepada Tuhan dan terima yang terbaik dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Diberkati rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah keluargamu. Keluar masukmu Tuhan menyertai, melindungi dan menjagai, membuat berhasil apa yang kau kerjakan, supaya Tuhan dipermuliakan. Malam hari ini terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.